Pof. Shelin. Sayang, bangun, aku punya kejutan buat kamu. Kurasakan ada yang mencubit hidungku, menarik ke kanan dan ke kiri. Selalu seperti itu, perlakuannya. Tidak diragukan lagi, ini pasti ulah suamiku. Namun aku benar-benar malas untuk bergerak. Aku malas untuk membuka mata. Badanku rasanya capek sekali. Mungkin karena melihat aku yang masih memejamkan mataku dengan tanpa reaksi, suamiku itu pun berbuat semakin jauh lagi. Kali ini hidungku bukan hanya dicubit, namun justru ditekan sisi-sisinya, sehingga lubang hidungku menjadi tertutup, dan aku tidak bisa bernafas lagi. Aku pun spontan menepis tangannya. Menghirup oksigen yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai aku mati. Dan ternyata wajah tampan itu, sudah demikian dekat denganku, hingga nyaris tak berjarak lagi. Hingga aku bisa mencium aroma sampo maskulin yang begitu wangi. Mata kami bertemu, dengan jarak yang begitu dekat. Dia menatapku dengan sangat dalam. Kemudian tatapannya menjadi seperti berbeda, seolah dia sedang, entahlah. Aku malu, mengingat kegiatan semalam, di mana malam tadi aku berperan dengan sangat memalukan. Aku menjadi mati kutu, ditatap dengan cara yang seperti itu. Apakah dia masih mengingat kegiatan malam tadi? Kenapa suamiku tersenyum seolah meledekku? Cepetan, bangun. Bahkan Mas sudah pulang dari masjid, kamu masih belum bangun. Malas banget, sih. Ingat, ibadah itu wajib. Kita harus bisa melawan rasa malas itu. Ya, dia sudah begitu rapi dengan tampilan baju koko berwarna putih, dan sarung kotak-kotak yang senada dengan warna bajunya. Melihatku yang masih tidak bergerak, dia sepertinya tidak sabar. Diangkatnya tubuhku, dan dibawa ke kamar mandi, seperti dia menggendong bayi. Istriku kayaknya lagi pingin minta balas jasa. Lagi kumat manjanya. Untung, aku sayang. Sayang, banget. Ucapnya sambil mengguyurkan tubuhku di bawah sawar. Alhasil, suamiku yang masih berbaju koko itu pun ikut basah. Mas, habis mandi, aku minta dipijitin. Ya, tulang-tulangku memang berasa kaku semua. Ya, sudah kayak bayi saja. Ke kamar mandinya digendong, habis mandi minta dipijit. Bukan hanya aku pijit, dah. Nanti aku pakein bajunya juga. Sekalian nanti aku suapin juga. Tapi tahu sendiri, konsekuensinya. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Apalagi aku kan artis, mau nonton lebih dekat saja, harus nyewa kursi yang di depan, yang VVIP, yang harganya mahal. Gila. Dia sudah gila. Bahkan di saat di kamar mandi seperti ini, dia masih membahas status artisnya. Bagaimana? Mau nggak? Lanjutnya. Dia berbicara sambil tersenyum jahil, dan mengedip-ngedipkan sebelah matanya. Aku tahu arti kedipan matanya. Pasti dia menginginkan itu lagi. Ogah, tidak jadi, jawabku cepat. Suamiku justru tertawa lepas, mendengar jawabanku. Menampakkan gigi-giginya yang putih dan tertata rapi. Loh kok, gak jadi? Memang benar, kan? Tidak ada yang gratis di dunia ini. Bahkan kita numpang pipis di toilet pun kita bayar, lanjutnya. Aku sudah tidak menjawabnya. Aku fokus menikmati guyuran air yang terasa menyegarkan, dan membuat tubuhku terasa lebih ringan. Setelah selesai membersihkan diri dan melakukan kewajiban subuhku, suamiku membawaku ke meja rias. Seperti biasanya, dia sangat suka bermain-main dengan rambut panjangku.
Sayang, kemarin aku lihat tutorial di YouTube, kayaknya kalau rambut kamu ditata seperti itu, tambah cantik, deh, ucapnya sambil menatapku lewat pantulan cermin. Ogah. Ntar yang ada malah jadi kusut. Lagian siapa juga yang mau lihat, aku kan pakai kerudung kemana-mana. Cebiku. Siapa yang lihat? Ya aku, lah. Memangnya mau kamu pamerin sama siapa lagi? Rambut kan bagian dari aurat perempuan. Bagaimana sih, kamu? Sudah ah, Mas, aku mau bantuin ibu di dapur. Kamu olahraga, jangan ikut-ikutan di dapur. Awas nanti kalau kerusak-kerusuk di dapur, bakalan aku sabet pakai spatula. Aku mengambil kerudung dan keluar dari kamar, diiringi suara suamiku yang tertawa lepas. Shalin, hari ini ada job? Tanya ibu mertuaku, saat kami hendak sarapan. Beliau menyendokkan nasi ke piring, dan memberikan kepada ayah. Insya Allah, ada, Bu. Nanti sekitar jam 9 pagi, jawabku. Bagaimana, ya? Ibu ada acara mengisi pengajian. Kerutan halus di dahinya, terlihat lebih jelas. Menggambarkan bahwa beliau sedang berpikir keras. Piring di tangan masih dipegang, tanpa melanjutkan kegiatan. Tidak apa-apa, Bu. Kalau ibu mau mengisi pengajian. Biar Shalin pergi sama Malik, ucap suamiku dengan santainya. Dia seperti tidak sadar dengan apa yang diucapkan. Mendengar ucapan suamiku, aku dan ibu justru saling bertatapan dengan heran. Mungkin otak kami sedang memikirkan hal yang sama. Kamu tidak apa-apa, pergi sama istrimu, tanya ibu. Insya Allah tidak apa-apa, Bu. Toh kontrak itu cuma melarang nikah. Tidak melarang pacaran, atau kencan. Lagi pula Malik sudah capek, Bu, sama kelakuan Lili. Makin hari makin oneng itu anak. Makin nyebelin. Ucap suamiku, sambil meneguk air hangat. Memangnya, Lili kenapa, Mas? Kamu jangan benci-benci amat, deh, sama Lili. Aku takutnya nanti bencimu itu akan berubah menjadi cinta, ucapku. Ya, memang banyak cerita, bahwa rasa benci yang tidak wajar, bisa berakibat menjadi bucin yang sangat akut. Bahaya. Aku tidak mau hal seperti itu terjadi pada suamiku. Terjadi pada rumah tanggaku. Lagi pula memang segala sesuatu yang berlebihan itu, tidaklah baik. Aku sama sekali gak benci, sama dia. Dia kan rekan kerja aku. Setiap hari kami berinteraksi, kami bekerja sama, untuk menciptakan chemistry. Tapi bagaimana mau menceritakan, ya? Bingung, aku. Seandainya saja dia itu bisa bersikap normal, seperti lawan mainku yang dulu-dulu. Seandainya saja dia itu bisa bersikap wajar seperti rekan-rekan kerja yang lainnya. Seandainya saja dia itu bisa bersikap profesional, jawabnya. Memangnya Lili kenapa, tanyaku. Dia itu aneh. Bikin aku takut. Bikin aku horor. Setiap hari selalu saja ada polanya yang bikin aku jantungan. Mas Malik memberikan ponselnya kepadaku. Malik, ada tawaran bagus ini. Ada yang minta supaya kita nikah. Biayanya bakal ditanggung sepenuhnya sama perusahaan itu. Resepsinya bakalan mewah, disiarkan live di TV. Bulan madu juga gratis, di Amerika. Tapi malam pertama, harus live. Benar saja. Membaca satu chatnya saja hatiku sudah rapuh. Aku merasa dia bisa menjanjikan karir yang lebih cemerlang kepada suamiku. Sementara keberadaanku justru mengancam karir suamiku.
Kuberanikan diri untuk membaca lagi bagian bawahnya. Jangan khawatir, nanti adegan malam pertamanya disensor, kok. Jadi tetap aman. Videonya dibuat blur, kamu bisa menikmati servisku sepuasnya. Terima, ya. Kapan lagi ada kesempatan kayak begini? Bahkan kalau kita sudah nikah, hari-hari selanjutnya pun kita bakalan dikontrak dengan tajuk kemesraan pengantin baru. Nanti kalau aku langsung hamil, kontrak akan diperpanjang. Apalagi jika dapat baby twin. Anak kita bakalan langsung jadi artis sejak lahir. Mau? Ya. Pikirkan masak-masak. Aku bisa memberikan masa depan yang cemerlang untuk karirmu. Sementara jika kamu memilih perempuan itu, memangnya apa yang bisa dia berikan? Dia bukan siapa-siapa. Kalah jauh jika dibandingkan denganku. Terima, ya. Nanti jika kamu mau, aku akan melakukan negosiasi lagi, untuk menaikkan harga. Biar kita dapat untung yang lebih berlipat. Tinggalkan perempuan tidak berguna itu. Saatnya kamu berpikir realistis. Mana yang lebih baik? Siapa yang lebih cocok mendampingi kamu? Jawabannya pasti aku. Hanya aku. Pesan itu dikirim baru saja, beberapa menit yang lalu. Pelupuk mataku terasa basah dan memanas, membaca chat dari rekan kerja suamiku itu. Kepala ini terasa berdenyut, seperti dihantam oleh godam raksasa. Dengan susah payah, kupertahankan kesadaranku yang hampir hilang karena syok. Kamu kenapa, Shell? Ibu mendekatiku, mengambil ponsel anak lelakinya. Beliau langsung membacanya. Sama sepertiku, ibu juga kaget. Beliau menarik nafas dalam-dalam, dan menghembuskan dengan masyghul. Maaf. Hanya itu satu-satunya kata yang keluar dari bibir suamiku. Maaf untuk apa? Dia tidak salah. Lili juga tidak salah, karena memang Lili tidak tahu bahwa laki-laki yang dikejar dengan sekuat tenaga itu ternyata sudah menikah. Lili hanya sedang memperjuangkan apa yang menjadi cita-citanya. Mereka berdua, tidak ada yang salah. Perusahaan yang menawarkan kerjasama itu juga tidak salah. Mereka sedang berusaha mengambil peluang yang ada. Mereka menginginkan kerjasama yang saling menguntungkan. Sebuah simbiosis mutualisme. Kalau begitu, apakah letak kesalahannya ada pada pernikahan rahasia kami? Seandainya memang iya, bahwa kesalahan itu ada pada pernikahan kami, maka ini merupakan kesalahan yang terindah dalam hidupku. Kesalahan yang membawaku pada perasaan mabuk melayang, karena memiliki suami yang begitu penyayang. Lili tidak salah, Mas. Dia kan tidak tahu, kalau kamu sudah menikah. Sah-sah saja, jika dia berusaha mendekatimu. Aku berusaha melapangkan dadaku. Ya, aku sedang belajar untuk mendampingi seorang superstar. Tapi bagaimanapun juga, semua itu sudah adabnya. Masak iya, perempuan kok selalu menyosor, selalu menyondol, dan membusungkan dada. Ibu berbicara dengan bersungut-sungut. Tangannya menekan piring yang dipegangnya, dengan gemas. Ya sudah, tidak usah kita pikirkan. Kalian sarapan saja yang banyak. Nanti kalian berangkat saja bersama-sama. Tapi ingat, Malik jangan keenakan syuting, terus istrimu dilupakan begitu saja. Harus saling kontak, jika ada waktu istirahat, ucap ibu. Malik, ingat. Kamu harus lebih berhati-hati dengan perempuan itu. Jangan sampai membuat malu keluarga. Ayah Mas Malik yang sedari tadi hanya diam, kini mulai bersuara. Yuk, kita makan dulu. Sherlyn makan yang banyak.
Jangan pikirkan yang aneh-aneh, ucap ibu. Kami pun melanjutkan sarapan, meski sebenarnya aku sangatlah tidak berselera, karena semuanya menjadi terasa begitu hambar. Kami berangkat dengan satu mobil. Hal yang jarang kami lakukan. Sesuatu yang berbeda, yang membuatku merasa bahagia. Entar kalau ada yang tanya, bilang saja, kita pacaran. Kamu gak malu, kan, punya pacar kayak aku? Suamiku memang paling pintar menggodaku. Bagaimana mungkin aku malu, memiliki seseorang yang mendekati nilai sempurna, seperti dia. Tampan rupawan, memiliki banyak uang, penyayang, dan semoga saja, dia juga setia. Memangnya kenapa harus malu? Yang ada aku malah seneng, jawabku, pura-pura cuek. Yah, aku ibaratnya cuma kuli. Bekerja dengan tenaga, untuk mencari uang. Bukan seperti Kenzo, yang seorang CEO, di mana uanglah yang bekerja untuk dia. Kenapa ucapannya merembet sampai Kak Kenzo? Apakah sepagi ini, cemburunya sudah mulai kumat? Padahal kalau dipikir, akulah yang lebih pantas untuk cemburu. Pagi-pagi sudah disuguhi dengan chat mie UM seperti tadi. Jangan begitu, Mas. Tidak baik. Aku juga cuma seorang model abal-abal. Gak kayak Lily yang seorang bintang. Yang bisa menjanjikan karirmu lebih cemerlang, cebikku. Jangan dikira aku tidak bisa membalas serangan halusnya. Jikapun kami nanti akan bertengkar, bukan aku yang memulai. Tapi kamu selalu sukses membuatku melayang, seperti yang semalam, ucapnya genit. Kenapa dia masih membahas hal semalam? Ah, aku kan jadi malu. Kenapa kamu mukanya merona? Kebanyakan makan tomat, tanya dia sambil mencubit pipiku dengan gemas. Akhirnya, kami pun tertawa lepas. Kemudian saling menautkan jari, dengan begitu erat. Sayang, aku yang antar kamu ke pemotretan, atau kamu yang antar aku ke lokasi syuting? Tanya dia. Boleh tidak, Mas, jika aku ikut Mas ke lokasi syuting? Aku pingin lihat sebentar. Jangan khawatir, aku nggak bakalan turun dari mobil, aku cuma mau lihat sebentar. Lagian, kalau Mas yang antar aku, jam segini keadian belum datang, ucapku. Mau ikut ke lokasi syuting? Boleh banget, jawabnya. Yakin, nih, nggak mau turun, tanya suamiku begitu sampai di lokasi syuting. Aku hanya menggelengkan kepalaku. Ya, aku berusaha tahu diri. Di sini aku bukan siapa-siapa. Aku bukan bagian dari mereka. Aku masih mengintip aktivitas suamiku dari dalam mobil. Toh pemotretanku masih jam 9 nanti. Aku akan melihat seperti apa prosesnya. Aku ingin melihat bagaimana saat dia beradegan mesra dengan Lily. Aku penasaran. Kulihat suamiku sudah bergabung dengan rekan-rekan kerjanya. Namun tidak ada Lily di antara mereka. Seringkali tatapan mata lelakiku itu singgah di mobil yang kutumpangi. Kemudian aku melihat ada seorang laki-laki yang mendekatinya. Mereka seperti berbincang serius. Tidak lama kemudian, suamiku berjalan menghampiriku, membuka pintu mobil, dan masuk ke dalamnya. Aku disuruh jemput Lily di rumahnya. Dia lagi sakit, katanya. Tidak bisa berangkat sendiri. Tidak apa-apa, kan? Tanya suamiku. Ya sudah, Mas Malik antar aku saja dulu, ke studionya Kak Dian. Jawabku, berusaha menyembunyikan kekecewaanku. Hanya mendengar kata bahwa suamiku mau menjemput Lily ke rumahnya, aku mendadak perih. Aku sudah membayangkan banyak hal yang mungkin terlalu jauh dan tidak masuk akal. Apa kabar hati?
Katanya kamu sedang belajar untuk menjadi lebih kuat lagi? Tidak perlu. Kamu ikut saja. Kamu masih ada waktu, kan? Aku tidak akan pergi sendirian. Mas Malik tidak memberiku kesempatan untuk berbicara. Dia bahkan sudah menjalankan mobilnya, melesat dengan kecepatan sedang. Sampailah kami di rumah. Lantai 2, bercat putih. Rumah yang sedikit lebih besar dari rumah orang tuaku. Heran juga, kenapa artis sekelas Lily tidak tinggal di rumah mewah? Bukankah dia banyak uang? Kulihat suamiku hanya berdiri di teras. Aku ikut merasa lega. Setidaknya suamiku bisa menjaga dirinya. Dia terlihat berbincang, mungkin dengan seorang pembantu. Kulihat pembantunya itu banyak berbicara, namun aku tidak begitu mendengarnya. Entah apa yang mereka bicarakan. Tidak lama kemudian, suamiku sudah berjalan lagi ke arah mobil kami. Dan saat itu juga, Lily tampak berlari keluar dari rumahnya. Dilihat dari nada bicaranya, Lily memang selalu bersikap manja di depan suamiku. Suaranya mendesah-desah manja, seperti orang kerasukan arwah. Iya, arwah gentayangan yang merindukan belayan. Bahkan Lily meminta suamiku untuk membuka pintu mobil ini. Sudah seperti di sinetron saja. Aku saja tidak pernah meminta hal itu, kecuali jika suamiku melakukan dengan sukarela. Dan ketika Mas Malik membuka pintu belakang, dia protes, ingin duduk di depan. Dia tidak tahu bahwa di sini ada istrinya, yang siap-siap berpura-pura untuk menjadi pacarnya. Lily begitu terkejut, begitu masuk mobil dan ternyata sudah ada aku di dalamnya. Matanya yang memakai soft lens berwarna biru itu melotot seolah hendak lepas dari wadahnya. Nafasnya tersengal turun naik, hingga dia kesulitan untuk mengaturnya. Mulutnya mengerucut, mirip dengan mulut pembantunya yang tadi ada di teras rumahnya. Sayang, sudah salaman belum, sama Lily? Tanya suamiku, begitu dia masuk mobil. Memang sudah menjadi adab dalam keluarga suamiku, bahwa kami selalu bersalaman, jika bertemu dengan seseorang yang sudah kami kenal, dan jarang bertemu. Laki-laki bersalaman dengan laki-laki, perempuan bersalaman dengan perempuan. Begitulah ajaran ibu mertuaku. Mendengar ucapan suamiku, aku pun segera memutar badanku ke belakang, mengulurkan tanganku. Kulengkungkan bibirku, tersenyum pada wanita yang mungkin tengah menggilai suamiku ini. Aku mencoba bersikap lebih ramah. Lily juga mengulurkan tangannya, namun hanya menyentuh pucuk jariku, dan langsung menarik tangannya kembali dengan cepat. Mungkin dia merasa alergi, jika bersentuhan denganku. Mungkin karena dia merasa bahwa derajatnya lebih tinggi. Aku tidak mempermasalahkannya. Dia bebas berpikir sesuai dengan kemampuan otaknya. Li, maaf, ya. Kamu duduk di belakang. Soalnya ini mobil punya Shalin. Aku cuma nebeng. Begitulah suamiku berbicara kepada perempuan itu. Lagi-lagi dia menyebut bahwa mobil ini milikku, dan dia cuma nebeng. Padahal mobil ini dibeli dengan uangnya sendiri. Aku tidak tahu apa-apa, tahu-tahu sudah ada pengiriman mobil dari dealer. Dan ternyata, atas namaku juga. Lily tidak menjawab. Dia diam 1000 bahasa. Mulutnya mengatup rapat. Kadang juga mencucut, seperti mulut ikan di akuarium raksasa yang pernah kulihat. Persis. Bahkan jika disandingkan, akan tampak sama persis. Sayang, nanti tidak apa-apa kan, kalau kamu pergi sendiri? Soalnya ini aku sudah mau syuting, waktunya sudah mepet juga. Suamiku berucap sambil mengusap pipiku.
Entah mengapa, aku merasa tidak nyaman. Merasa tidak etis saja, jika aku ingin bermesraan dengan suamiku, sementara di sini ada Lily, seorang perempuan yang jelas-jelas juga menyukai suamiku. Bagaimana jika posisi kami terbalik? Sekesal-kesalnya aku masih bisa berpikir dengan normal. Aku berusaha menepis telapak tangan suamiku dengan pelan. Namun pria itu justru menggenggam jari jemariku dengan begitu erat. Kemudian menciumnya dengan dalam. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jika aku menjadi Lily. Malik, kok chat aku yang tadi pagi, gak dibalas? Tanya Lily dari belakang. Ya, aku tahu maksud perkataan Lily. Dia sedang membuka percakapan tentang tawaran pernikahan itu. Chat yang mana? Aku kok nggak tahu, ya. Aku tahu suamiku sedang berpura-pura. Suamiku fokus menatap jalanan, sementara telapak tangan kirinya tidak berhenti mengusap kepalaku. Itu, yang tadi pagi. Kan, aku semalam telepon kamu. Tapi tidak tersambung. Terus tadi pagi aku juga telepon, gak kamu angkat. Terus aku kirim chat. Sudah centang biru, itu. Harusnya kamu sudah baca, loh, rengek Lily. Maaf, Li. Mungkin ibu aku yang buka. Karena memang ibu kadang suka membuka ponselku. Ponselku tidak lepas dari pengawasannya. Takut anaknya salah pergaulan, katanya. Kali ini Mas Malik menjadikan ibunya sebagai kambing hitam. Benar-benar keterlaluan. Apa maksudnya? Kenapa dia tidak menjawab langsung saja, mau apa tidak? Apakah karena ada aku? Memangnya chat apaan? Tanya suamiku. Dia menolehkan wajahnya ke arahku, dan tersenyum. Entah senyuman apa. Aku tidak bisa menjabarkan. Ya intinya, kamu mau gak nikah sama aku? Dek. Aku tidak menyangka, jika Lily berani berucap sejauh itu. Ya, pagi ini aku menemukan sebuah pengalaman baru. Di mana suamiku dilamar oleh seorang perempuan di depan mataku. Maaf Li, aku tidak bisa. Aku sudah punya Shalin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai kapanpun, jawabanku tetap sama. Tidak bisa, jawab yang ada di sampingku. Bersambung.